Berkata Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris, sampai perkataan beliau, al-furudul mugaddara fi kitabillah ta'ala, bagian-bagian tertentu yang tertera dalam Al-Quran. Jadi pembagian waris ini langsung Allah yang ngatur, ya, tidak ada hukum fikih yang lebih komplit daripada faraid dalam Al-Quran. Maka setiap mukmin, setiap muslim, laki-laki atau perempuan, hendaknya patuh dengan perintah Allah, dan jangan patuhi hawa nafsunya, keserakahannya, tamaknya, karena itu melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, menandakan bahwa orang tersebut dha'ful iman. Wal'iyadzu billah, kalau sudah enggak ada iman. Apa saja bagian-bagian yang ditentukan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 6. Ada yang dapat an-nisf, separuh. Ada yang dapatnya ar-rubu', seperempat. Ada yang dapatnya as-sumun, 1/8. Ada yang dapatnya was-sulusan, 2/3. Ada yang dapatnya as-sulus, 1/3. Ada yang dapatnya as-sudus, 1/6. Siapa saja mereka-mereka yang mendapatkan separuh, seperempat, dan seterusnya tadi. Nah, untuk kita gampang menghafalnya, jadi an-nisf pertama separuh, kemudian separuhnya, dan separuhnya lagi. Separuhnya, separuh berapa? 1/4. Separuhnya 1/4, 1/8. As-sulusan 2/3. Separuhnya 1/3, separuhnya lagi 1/6. Jadi untuk ngapalinnya, an-nisfu wa nisfu nisfihi wa nisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi, as-sulusan wa nisfuhu wa nisfu nisfihi. Paham? Jadi kita enggak apa? Itu bagian mugaddarah dalam Al-Quran, enggak ada yang lebih dari itu. Paham? Man yufradu lahun nisf, orang yang mendapatkan separuh. Siapa saja? Yufradun nisfu li khamsatin, yang dapat bagian separuh itu hanya 5 golongan. Yang pertama az-zawju, suami. Suami dapat separuh, aslinya dapat separuh. Kalau ada orang meninggalkan suami, bla 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 bla, pertama taruh dulu suami separuh. Kecuali jika tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Idza lam yakun lizaujah far'un warith. Kalau si istrinya yang meninggal ini istrinya, karena pewarisnya si suami, berarti yang meninggal istrinya. Jika istrinya ini tidak memiliki anak, baik anak dari sang suami, atau anak dari suami sebelumnya, atau anak dari zina hatta. Maka kalau si mayit ini, si istri yang meninggal ini punya anak atau keturunan, ya, cucunya, dari anak laki-lakinya udah kawin punya cucu, anak lakinya meninggal, ya. Kalau ada cucunya atau ada anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan, kalau anak laki-laki atau perempuan, kalau cucu dari anak laki, baik laki-laki atau perempuan, maka si suami yang tadinya dapat separuh jadi 1/4.
Suami mendapatkan separuh jika sang istri, si mayit ini, tidak memiliki keturunan. Tamam. Yang kedua yang mendapatkan separuh adalah bintus sulb, anak kandung. Nah, ini yang meninggal kalau enggak bapak, kalau enggak ibu. Jadi kalau ada orang meninggal, sekali lagi ya, ada yang meninggal bukan berarti hartanya itu milik pasangannya. Kebanyakan begitu nih, bapaknya meninggal, ibunya nguasain harta. Atau sebaliknya, ibunya meninggal, bapaknya nguasain harta. Lah, enggak boleh. Itu hak waris. Maka segerakanlah pembagian waris tersebut. Bukan kita tamak, tapi menjaga ketentraman si mayit di dalam kuburnya, dan juga menjaga ketentraman keluarga sebelum kerasukan setan. Kalau udah kelamaan, udah banyak pikiran-pikiran penguasaan, ada pikiran-pikiran bohong. Dulu bapak ngasih saya ini, yang benar siapa? Ini tanya aja sama dia. Orang ada dia, iya. Nah, akhirnya apa? Mulailah ada syaitan. Nah, makanya kita selaku orang tua, kalau memang kita menghibahkan untuk anak kita, tertulis dan pastikan. Panggil anak-anak bahwa ini saya hibahkan untuk si fulan, ini untuk si fulan, ini untuk si fulana. Sehingga semuanya itu rapi. Jangan meninggalkan warisan bikin anak berantem. Ngomong sama anak, ntar bapak kalau mati buat kamu aja. Nah, itu enggak, bukan hibah, itu wasiat. Wasiat tidak sah untuk ahli waris. Paham? Jadi harus diperhatikan betul-betul. Begitu ada yang meninggal, bapak atau ibu, maka si putri kandung ini mendapatkan separuh, 1/2 aslinya, selagi idza lam yakun laha mu'assib, selagi dia enggak punya mu'assib. Mu'assib itu yang membuatnya menjadi asabah. Siapa mu'assibnya? Anak laki, anak kandung laki-laki. Anak kandung laki-laki, saudaranya. Sama, saudaranya sekandung. Satu bapak, satu ibu. Sama, ini saudara sekandung. Kalau dia punya saudara sekandung, maka laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Misalnya yang meninggal bapaknya punya anak laki sama punya anak perempuan dan 1 istri, maka si istri dikeluarkan dulu bagiannya. Sengaja kita nggak sebut karena belum sampai, ya, jadi nggak bingung. Keluarkan dulu bagian istrinya. Setelah itu sisanya untuk kedua anak ini. Tapi laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Kenapa laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1? Karena laki-laki itu bertanggung jawab. Kalau perempuan punya duit, ya punya dia. Makanya jangan mau dikelecehin sama lakinya, ya. Biar kata perempuan ini kaya, perempuan kaya raya, duitnya miliaran, kawin sama laki-laki, tetap si suami wajib nafkahin nih istri. Wajib. Bukan berarti orang kaya terus lakinya apa? Nempel, ngempet, hidup di bawah keteknya bini. Jangan. Itu tanggung jawab Anda, wahai suami. Bahkan kalau istrinya meninggal,
peralatan kafan pun tanggung jawab suaminya. Bukan dari apa? Dari harta waris. Kecuali kalau suaminya melarat, nggak punya apa-apa, ya sudah dari harta waris si istri. Atau kalau istrinya pas meninggal lagi ngambek sama lakinya, maka bukan kewajiban sang suami, karena dia saat meninggal dihukumi nasyizah. Tapi bagi suami kalau bininya lagi ngambek sama dia terus meninggal, maafin deh buru-buru ya, jangan ketulak tuh sama gue, jangan ya, kesian ntar masuk neraka ya, karena surganya istri itu berada pada suami. Jadi maafin, biar apa? Ntar kalau dia masuk surga ya, kita siapa tahu ditolongin sama dia, kan dosa kita banyak ya, siapa tahu kumpul lagi di surga. Pernah kita ya lagi doa di satu majelis di Balikpapan waktu itu tempat, semoga kita dikumpulkan bersama istri kita, amin semua, kecuali satu bilang enggak beb, enggak mau. Kenapa? Bawel beb, saya enggak mau pusing lagi di surga katanya. Enggak, ntar kalau di surga enggak bawel, insyaallah. Baik. Yang kedua syaratnya si perempuan dapat separuh kalau tidak ada mumathil. Kalau enggak ada yang serupa dengannya, maksudnya saudari kandungnya. Kalau saudari kandung ini, saudari kandung satu kandungan sama emaknya, walaupun beda bapak, tetap dianggapnya sulb, karena yang meninggal si ibu. Tapi kalau yang meninggal si bapak, saudara si ibunya nggak dapat. Karena warisan dari si bapak, anaknya si bapak ini yang dapat waris. Kalau ada saudari sekandungnya, maka dia nggak jadi dapat setengah, tapi dapatnya 2/3. Dapatnya 2/3 dibagi 2, enggak setengah dibagi 2, naik ya, dari setengah naik 2/3, kemudian dibagi 2. Itu bagian anak perempuan. Yang ketiga, bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Cucu laki-laki dari anak perempuan bukan ahli waris. Jadi yang dapat warisan cucu dari anak laki. Dengan syarat dia mendapatkan separuh jika an la yakuna lil mayyit walad sulb. Si mayit tidak memiliki anak kandung. Kalau si mayit punya anak kandung laki-laki, ya masih ada amiknya, pamannya masih ada, maka dia terhijab 0, dapatnya 0, karena anak laki dapat asabah semuanya. Tapi kalau si mayit punya anak perempuan 1, punya anak perempuan 1, dapatnya separuh, ya kan? Dapatnya separuh. Maka si cucu perempuan yang dari anak laki-laki ini mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Dapatnya jadi kalau anaknya si mayit ini laki-laki, si cucu mahjub, nggak dapat apa-apa. Kalau anak si mayit ini perempuan 1, ya anak perempuannya cuma 1, dapat separuh, maka si cucu yang perempuan tadi dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3.
Tapi kalau si mayit ini punya anak perempuan 2, maka si cucu perempuan dari anak laki nggak dapat apalah syai, karena 2/3-nya udah diambil sama amenya, sama bibinya. Pusing ya? Nah, iya. Yang penting apa? Pengenalan dulu deh. Kalau faraid itu harus pakai papan tulis ya, harus fokus, nggak bisa dengan gambaran dengan kata-kata. Atau memiliki anak sulub ataupun cucu kandung yang lebih dekat. Ya kayak tadi, misalnya ada cucu, ada cicit, berarti cicitnya belum tentu dah dapat. Lihat si cucunya ini laki atau perempuan. Kalau laki berarti dia mahjub. Kalau 1 berarti dapat 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Kalau anak perempuannya 2, maka dia tidak dapat si cicit ini. Sama ya. Walalaha mu'asib, dan gak punya mu'asib yang mengasabahkan, yaitu akhuha atau ibnil mayyit fi darajatiha, saudaranya. Kalau si cucu ini punya saudara laki, maka asabah 2 laki-laki 1 perempuan. Atau bukan saudaranya, sepupunya, sama anak laki, cucu laki dari anak laki, satunya lagi cucu perempuan dari anak laki, sepupu, enggak saudara. Nah, sama, yang laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Paham? Wala laha mumathil, dan juga enggak ada yang serupa dengannya. Kalau ada yang serupa, maka dia mendapatkan 2/3. Ada cucu perempuannya 2 perempuan. Ya, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia mendapatkan 2/3 jika nggak punya paman, nggak punya bibi, ya seperti itu. 2 atau lebih, 2 atau lebih. Jadi tetap dapatnya 2/3 dibagi rata nanti. Kalau perempuan semua. Wala lil mayyit abun, dan juga si mayit wal ukhtu syaqiqah, yang keempat, yang mendapatkan separuh itu saudari kandung. Dan kalau saudara ada sebapa, ada seibu, ya, saudari kandung dapat separuh dengan beberapa syarat. Yang pertama, idza lam yakun lil mayyit far'un warith, si mayit nggak punya fara' waris, nggak punya anak. Kalau dia punya anak laki-laki, maka terhijab. Kalau punya anak perempuan, maka dia dapatnya asabah nih, saudari kandung. Bukan 1/6 menyempurnakan 2/3, enggak, dapatnya sisanya. Mayit meninggal, cuman punya anak perempuan 1 sama saudari perempuan 1. Maka si anak perempuan dapat separuh, separuhnya buat saudari kandungnya. Jadi bagi 2. Kalau anak perempuannya si mayit ini 2, dapat 2/3, sisanya buat si saudari kandung. Paham? Insyaallah. Kalau nggak paham, yang penting ustadznya paham. Walalaha mu'asib, dan tidak punya mu'asib yang mengasabahkan, yaitu akhuha, saudara kandung si mayit, saudara kandung si ukhut ini, ya. Wala mumathil, dan juga tidak ada yang serupa dengannya. Kalau ada yang serupa dengannya, saudari kandungnya juga, maka dia mendapatkan 2/3. Sama. Wala lil mayyit abun, dan si mayit nggak punya bapak. Kalau si mayit punya bapak, saudari kandung nggak dapat, karena bapaknya mengambil asabah. Tamam, dapat asabah.
Kemudian yang terakhir yang mendapatkan separuh al-ukhtu syaqiqah wal ukhtu li'ab, saudari sebapak. Nah, saudari sebapak mendapatkan separuh jika di si mayit nggak punya anak. Sama kayak tadi, kalau laki-laki terhijab, kalau satu perempuan ya atau dua maka dia mendapatkan sisanya. Mendapatkan sisanya. Asabah ma'al ghair, bukan asabah bil ghair, tapi ma'al ghair. Baik, pasna. Wala ahad minal asyiqa, dan enggak punya si mayit ini enggak punya saudara kandung. Kalau si mayit punya saudara kandung maka terhijab. Ya, kalau saudaranya laki-laki. Wala laha mu'assib, dan juga enggak punya mu'assib. Wala mumathil, enggak juga punya saudari yang sederajat dengannya, saudari sebapak yang lainnya. Wala lil mayyit abun, dan si mayit enggak punya bapak. Nah, jadi yang mendapatkan 5, yang mendapatkan separuh itu ada 5. Suami, anak putri kandung, cucu putri dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari sebapak, dengan syaratnya masing-masing. Paham? Baik. Insyaallah Pak, minggu depan kita cepetin aja deh faraid ya. Belum terpusing yang enggak karuan ya. Tapi ini awal ilmu yang diambil sama Allah. Awalu ilmin yunza' min ummati al-faraid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmu yang pertama diambil, dicabut dari umatku adalah faraid. Harusnya Pak semangat ya, khususnya anak muda. Khususnya anak muda semangat untuk mempelajari faraid. Ini perkara penting karena ini Allah langsung yang menurunkan hukumnya dalam Al-Quran. Makanya sedikit sekali khilaf ulama dalam faraid. Sedikit sekali. Selebihnya sepakat. Musallimin bi amrillah. Mereka menerima segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diberikan kefahaman tentang agamanya dan dapat mengamalkannya dengan ikhlas, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan mencari kedudukan ataupun ketenaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi masjid ini, memberkahi orang yang masuk ke masjid ini, dan semoga Kiai Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi umur beliau, diberkahi ilmu beliau, dan semoga anak cucunya menjadi penerus-penerus perjuangan leluhur-leluhurnya, sehingga dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berputar di tengah-tengah kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.